Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadil amin imamil muttaqin wa qawaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah kajian rutin pesantren yang kita cintai, Mahat Tahfidz Al-Amanah Bil Qur'anil Karim ini, pesantren Tahfidz Al-Amanah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah, untuk terus memperbanyak amal-amal saleh. Mudah-mudahan kita semuanya, kalau ada yang diri kita yang sakit, keluarga kita yang sakit dan kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kita semuanya, sembuhkan keluarga kita, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita jamaah kajian rutin ini yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, saudara-saudara kita yang juga ikut memiliki kontribusi di dalam menghidup pesantren kita ini, menjaga, merawat, memperbesar pesantren kita ini yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka, kuburinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan sebagai penghuni surga yang mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sejenak ini kita ingin belajar tentang kehidupan. Jadi sering sekali penilaian seseorang dalam kehidupan ini, tentang kesuksesan hidup ini, penilaian orang itu beda-beda. Siapa yang sukses dalam hidup di dunia ini dan siapa yang dianggap tidak sukses, gagal dalam menjalani kehidupan ini. Kita perlu untuk merenung, dan kita juga harus memahami dengan benar dengan standar apa, dengan tolok ukur apa kita menganggap orang itu dianggap sukses di dalam menjalani kehidupan ini, dan yang tidak sukses di dalam menjalani kehidupan ini, karena tolok ukurnya pun juga kadang-kadang beda-beda. Tapi yang jelas, yang mengetahui siapa yang sukses dan yang tidak sukses di dalam menjalani hidup kita di dunia ini, yang jelas mengetahui siapa-siapa yang berhasil dan siapa-siapa yang tidak berhasil dalam menjalani hidup, tentunya ya yang menciptakan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jangan kita yang menilai, itu akan pasti penilaian yang salah kalaulah tolok ukur yang kita gunakan untuk menilai kesuksesan dan tidak kesuksesan hidup ini adalah dari kacamata kita, dari pemikiran kita, dari tolok ukur kita, itu salah. Yang kita harus melihat standar yang ditetapkan oleh Allah, ini yang kita jadikan sebagai referensi untuk mengetahui siapa itu orang yang berhasil dan siapa itu yang tidak
berhasil. Karena kerancuan penilaian ini itu yang menyebabkan orang itu tak terasa dirinya salah, menganggap dirinya benar. Dan ini sering sekali kita lihat. Contoh kecil aja ini. Banyak sekali orang itu bangga ketika anaknya dan menganggap sukses. Anaknya dianggap sukses dan berhasil. Itu di saat lulus akademiknya dengan menyandang gelar yang tinggi, jenjang pendidikan yang tinggi, dengan cum laude nilainya, itu yang dianggap sukses. Dan ini gak kita salahkan, tetapi gak pernah kakinya menginjak ke masjid. Kehidupannya jauh dari nilai-nilai kesolehan. Tapi orang tuanya bangga anak saya adalah ranking pertama, pialanya berderet di rumah. Artinya ini kesuksesan yang masih semu. Bahkan kesuksesan yang tidak sukses menurut Allah, manakala tidak menjadi manusia yang soleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan kan yang dianggap orang yang berhasil itu adalah di saat meninggalkan anak yang soleh kan. Damada ibnu Adam inqata'a amaluhu, terputuskan amal yang kita perbuat saat hidup ini, terputus semuanya, sudah gak ada yang manfaat lagi. Nah, di antaranya gak ada. Rasulullah mengatakan walad mutafawwid as-shalah ala tertib al-awal, anak yang itu lulus dengan cum laude ranking pertama kan enggak, standarnya adalah waladin sholih, anak yang sholih. Nah, ini contoh di antara kesalahan dalam penilaian kesuksesan dalam kehidupan anak kita. Dan kita lihat lagi, orang yang dia ini juga tidak cuma terjadi di saat sekarang ini. Zaman dulu, pada masa Rasulullah SAW masih hidup, itu orang memandang kesuksesan orang yang ketika sukses dalam urusan materinya, anaknya mapan-mapan, seperti ini. Tapi ternyata orang yang sukses, yang dinilai sukses oleh masyarakat Arab, ternyata diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang Arab sekelilingnya menganggapnya sukses dia, yaitu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini dianggap orang yang sukses dalam jalan hidup oleh masyarakat Arab secara umum. Tapi ternyata Allah menganggap gagal hidupnya. Jelas Allah mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida tsumma yatma'u an azida." Jadi ternyata Allah mengatakan Dzarni, ini orang yang dianggap sukses menurut manusia, tapi Allah SWT menganggapnya gagal. Allah mengatakan Dzarni, biarkan aku sendirian yang akan menghadapi dia. Jadi Allah yang akan menyelesaikan dia, walaupun orang menganggap dia orang sukses, tapi aku yang menganggap yang akan menghadapi dia. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Sementara kesuksesannya menurut orang Arab, Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda. Hartanya itu mamdud. Mat itu panjang, dipanjangkan hartanya. Dalam sebuah riwayat, Mekah sampai Taif itu hartanya semuanya berapa puluh kilo, itu kan hampir 100-an kilo, 80-an 90 kilo. Itu sepanjang mata memandang, kebun yang luas seperti itu miliknya. Kemudian binatang-binatang ternak yang ada di pegunungan-pegunungan itu miliknya semuanya. Jadi menganggapnya orang Arab itu sukses, tapi Dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku yang akan berhadapan dengan dia.
Allah menganggapnya gagal. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Terus kemudian wa banina syuhuda. Dan rata-rata orang kalau kita lihat ini memang ukuran manusia begitu. Allah ketika menakdirkan ayat ini pun juga sesuai dengan penilaian manusia. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang setiap saat itu bisa dipandang oleh matanya. Jadi anaknya itu hidup yang mengitarinya, jadi tidak jauh darinya. Kalau punya anak banyak tapi jauh, kan itu kurang menambah kenikmatan. Anaknya banyak, berkecukupan, hidup ada di sekelilingnya, setiap saat dilihat, itu kan kenikmatan yang luar biasa. Wa ma'atu lahu tamhida. Sebagian ulama mengatakan kekuasaannya pun juga luas. Ini dari sisi kekuasaan. Jadi hartanya banyak, anaknya mapan-mapan, kekuasaannya pun juga luas. Diluaskan jamnya, kekuasaannya. Tapi dan bahkan dia menginginkan untuk ditambah lagi. Wayat mengazid, dia tambah ingin, tamak, berharap untuk minta ditambah lagi. Gak cukup masih diberikan kenikmatan. Tapi kan Allah menganggap Darni wa man khalaqtu wahida. Jadi ternyata manusia yang sukses dalam kacamata Al-Quran itu diantara yang akan kita bicarakan, insyaallah, itu adalah amal soleh. Jadi orang yang setiap saat itu selalu memproduksi, selalu mengkontribusi, memiliki kontribusi amal solehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini kadang-kadang kita nggak berpikir sebenarnya untuk mendapatkan sukses itu gampang kan? Cuma 4 kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, sungguh demi waktu manusia itu seluruhnya dalam keadaan merugi illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman. Jadi Bapak dalam Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah tersilaukanlah dengan orang-orang yang belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Jadi sebenarnya dengan iman kita ini, iman kita itu ya, seandainya nggak punya apa-apa kecuali iman saja yang Allah anugerahkan kepada kita, nggak punya harta, nggak punya anak, nggak punya jabatan misalnya, cuma punya iman saja, itu sudah tidak bisa dinilaikan dengan materi, tidak bisa disandingkan dengan jabatan. Sukses orang yang punya iman itu. Makanya sering sekali kan yang penceramah-penceramah, ya kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Enggak ada nikmat yang lebih tinggi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya apa-apa, tapi iman kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, buat sukses kita. Makanya Rasulullah pun tidak pernah mengingatkan kita, kalaulah Allah memberikan petunjuk kepada seorang saja, Allah berikan petunjuk keimanan, keislaman kepada seseorang, ini taufikul hidayah, ini miliknya Allah. Kalau ini kan kita punyanya taufik, irsyad, hidayah itu al-irsyad aja, kita kan cuma hanya bisa mengarahkan orang, tapi hidayah itu memang miliknya Allah. Hidayah taufik, kita cuma hanya memberikan petunjuk, arahan saja. Tapi yang menjadikan dia menerima atau tidak kan itu murni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu memberikan petunjuk lantaran kita, karena petunjuk miliknya Allah, kita sebagai perantara aja yang mengajar, yang menyampaikan. Ternyata kok mau Allah berikan petunjuk dia sehingga mau dengan apa yang kita arahkan. Itu yang kita dapat dengan dia diberikan petunjuk oleh Allah lantaran kita, itu lebih baik daripada dunia seisinya, lebih baik daripada humurin na'am. Jadi onta yang berwarna merah, karena iman ini nilainya luar biasa, mengantarkan orang aja untuk mendapatkan petunjuk, sebagai perantara mengantarkan orang mendapatkan petunjuk, menemukan keimanan, sudah pahalanya
lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi ternyata di antara faktor kesuksesan hidup itu adalah di saat kita itu punya wa amilus sholihat. Nah, kita yang akan kita bicara adalah amal soleh jamaah yang dirahmati Allah SWT. Sebenarnya amal soleh ini kan sebagai tolok ukur kita sukses atau enggak sukses. Tapi kadang-kadang ini enggak jadi pemikiran kita, enggak jadi nuqtah al-intilak dalam hidup kita, titik tolak dalam menjalani kehidupan. Kita lupakan sementara ini ukuran keberhasilan kita ya pada di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini saya akan sampaikan tentang amal-amal soleh ini. Jadi pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang amal soleh. Karena ini tolak ukur kesuksesan kita adalah tergantung sejauh mana kita ini bisa memproduksi terus, bisa berkontribusi terus dalam hidup, memperbanyak amal-amal soleh ini. Jadi amal soleh itu kan gampang sebenarnya ya, Pak ya. Amal soleh itu kan setiap apa saja, ucapankah, perbuatankah. Jadi setiap ucapan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itulah amal soleh. Jadi amal soleh adalah setiap amal baik itu berupa ucapan maupun perbuatan ataupun keyakinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal soleh. Berarti kan sangat amat mudah kita ini untuk bisa melakukan amal soleh. Jadi mata kita ini bisa mendapatkan amal soleh di saat kita melihat, kemudian melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertasbih mensucikan Allah dengan melihat ciptaannya yang luar biasa. Kemudian telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang bermanfaat, tilawatul Al-Quran, ceramah, kita jaga dari mendengarkan yang tidak benar. Ini amal soleh. Lisan kita setiap saat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh. Kemudian kaki kita di saat melangkah, baik itu untuk silaturahim, baik itu untuk berdiri tegaknya kita melaksanakan sholat, itu amal soleh. Tangan kita, apa kaki kita, tangan kita mengulurkan harta, kita bantukan kepada orang yang membutuhkan, amal soleh. Kemudian dahi kita sujudkan di saat sholat, maka dahi kita pun juga melaksanakan amal soleh. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu punya potensi besar untuk melaksanakan amal-amal soleh. Jadi sangat amat mudah setiap saat. Dan amal soleh itu tidak cuma hanya berupa amal perbuatan konkret saja. Harta kita pun juga bisa kita amalkan soleh. Ide-ide kita, misalnya kita punya ide-ide cemerlang, itu pun juga amal soleh. Kemudian tenaga kita, kalau nggak punya harta, nggak punya ide, tenaga kita pun juga kita bisa gunakan untuk beramal soleh. Jadi setiap apapun saja, dari ucapan, keyakinan, perbuatan, kalau itu diridhoi oleh Allah, ini adalah merupakan amal soleh. Nah, inilah tolak ukur kesuksesan kita. Sekali lagi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tidak serta-merta kan amal soleh yang kita lakukan itu kemudian ternyata akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberhasilan kita di dalam melakukan amal soleh memang betul. Itulah yang sebagai sarana kita akan sampai kepada kesuksesan. Tapi ini semuanya kan ada syarat amal soleh yang membawa kesuksesan kita. Makanya amal soleh yang akan membawa kesuksesan kita itu adalah amal soleh yang didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasari dengan keimanan kepada Allah
Subhanahu wa taala. Makanya nikmat kita sudah diberikan hidayah iman ini, gitu kan ya. Karena amal apapun saja kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia ini kok tidak didasari dengan iman kepada Allah, tidak didasari mentauhidkan Allah, meyakini akan ada hari pembalasan, walaupun segudang amal soleh yang kita lakukan itu sia-sia saja. Harus berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Dalam surah Hud ayat yang ke-15 dan 16 Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya," orang yang memang orientasinya cuma berhenti kepada hayatud dunya, kehidupan dunia saja, gak yakin akan ada kehidupan akhirat, gak iman kepada Allah, gak yakin akan adanya hari pembalasan, tapi dia berbuat, beramal, bekerja, berusaha di dunia, gitu kan? Tapi usahanya sekedar terbatas untuk menikmati kenikmatan duniawi, berusaha, berbuat dia, berkarya, tapi nggak yakin dia akan adanya hari kiamat, gitu kan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha," ya kami penuhi. Jadi seluruh usahanya, jerih payahnya dalam berusaha, dalam berbisnis misalnya, ya saya penuhi. Saya berikan hasilnya, buah dari jerih payahnya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Saya beri, gak saya kurangi sedikit pun, lanjut khosun. Mereka gak akan dikurangi hasil dari jerih payahnya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi cuma di sini aja. Di akhirat gak dapat apa-apa karena tidak didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak didasari pula iman akan adanya hari pembalasan di sana. Memang untuk mendapatkan kenikmatan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Jadi kami penuhi cita-citanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia ini dan lanjut khosun, mereka enggak dikurangi sedikit pun dari hasil usahanya. Jadi itu sunatullah. Jadi ada sebab musabab. Ini enggak dibeda-bedakan antara muslim dan yang kafir. Antara orang muslim kafir kalau berusaha diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil usahanya. Makanya kita lihat, kita saksikan banyak orang-orang yang tidak beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam hidup di dunia. Karena itu sunatullah. Siapapun saja tanpa pandang agamanya, tanpa pandang keyakinan dan ideologinya, kalau berbuat di dunia, ya akan dibalas hasilnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Hanya saja mereka-mereka itu nanti di akhirat gak akan ada lagi balasan kebaikan kecuali neraka. Terus kemudian wa habita ma sana'u, apa saja yang diperbuat dari kebaikan-kebaikan pun yang diperbuat saat hidup itu adalah habita, itu artinya terputus, gagal, gak mendapatkan imbalan, gak mendapatkan balasan, wa batil, batal semuanya. Maka yang malu apa-apa yang dia perbuat. Jadi kita alhamdulillah ila hatimma nikmat, sukseslah menurut Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hanya merawat, tinggal hanya mengembangkan keimanan kita, karena ini dasar awal untuk diterimanya amal-amal kebaikan. Makanya kita jangan pernah silau dengan orang-orang kafir, dan orang kafir punya kontribusi besar untuk membantu orang yang ditimpa musibah, gitu kan ya. Kemudian mereka punya peran besar, misalnya meringankan beban-beban orang Islam yang kesusahan. Tapi ketika tidak didasari dengan keimanan, itu cuma hanya fata morgana saja. Kebaikan indah nampaknya,
tapi tak akan ada imbalan baik di akhirat sana. Nah, ini syarat mutlak untuk diterimanya amal. Yang pertama. Kemudian yang kedua ikhlas. Jadi ini perlu semuanya para bapak. Tidak serta-merta kita ini berkarya, kita ini beramal, kita ini berbuat baik, berbuat baik, itu kemudian serta-merta itu langsung akan mendapatkan kesuksesan. Yang mana amal ini wasilah min wasailil falah wan najah. Tapi kita ketahui amal-amal ini yang akan membawa kesuksesan kita itu ternyata kalau disertai dengan keikhlasan murni hanya karena Allah. Nah, ikhlas karena Allah SWT ini kata ulama itu dibagi dua. Memang ada orang yang kerjaannya itu nggak ikhlas ketika berbuat, itu ada. Jadi para bapak, kita jangan pernah silo ya di dunia ini. Ada orang ketika berbuat itu sejak awal dia berbuat itu tidak ada keikhlasan sama sekali, dan amal perbuatannya pun juga baik. Itu ada watak orang berbuat gak akan ada niat baik, hanya ingin dilihat, dinilai, dipuji oleh manusia. Itu ada, yaitu orang-orang munafik. Jadi kita akan setiap saat lihat ada orang sejak awal berbuat baiknya itu ternyata berangkatnya adalah riya. Berangkatnya ingin mendapatkan pujian, berangkatnya ingin dilihat manusia, berangkatnya ingin mendapatkan imbalan dari manusia. Itu ada. Jadi orang pragmatis istilahnya, itu ada orang yang seperti ini, yaitu orang-orang munafik yang berbuat seperti ini. Yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Jadi ketika berbuat berat sudah perbuatannya. Nah, kalaulah ternyata berbuat, dia adalah memperlihatkan apa yang diperbuat itu kepada manusia. Itu ada ciri khas manusia seperti itu. Nah, tapi juga para bapak dan rahmat Allah, ada juga orang ketika saat awal berbuat itu ikhlas karena Allah. Ada, tapi ternyata di pertengahan jalan kadang-kadang ada setan yang memalingkan keikhlasannya ini. Nah, ada pertama kali ikhlas karena Allah, tapi bisa saja di pertengahan jalan itu ada was-wasan, ada bisikan-bisikan setan sehingga bisa memalingkan keikhlasannya karena Allah itu ada. Makanya kata ulama, kita ini perlu untuk tajdid dunia, tajdid, memperbarui niat terus, itu kita perlu. Bapak dan Allah SWT, ulama-ulama sepakat kalau orang sejak awal berbuat ikhlas karena Allah, kemudian di tengah jalan ternyata di pertengahan jalan itu ternyata ada was-wasan syaitan, bisikan setan, sehingga sedikit bergeser. Ada geser niat, semula ikhlas kemudian menjadi gak ikhlas misalnya, kemudian diperbarui lagi, diluruskan lagi. Ulama sepakat amalnya diterima walaupun di pertengahan jalanan tadi ada niat tidak ikhlasnya, tapi dibeneri lagi. Jadi gak hilang walaupun itu muncul. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah perlunya dalam setiap perbuatan kita itu selalu memperbarui niat. Boleh jadi saat berangkat ikhlas, boleh jadi di saat awal-awal beramal ternyata ikhlas, ternyata di kemudian hari ternyata kok ada bisikan-bisikan setan yang bisa memalingkan keikhlasan kita menuju kepada riya, menuju kepada imbalan, menuju kepada pujian manusia. Luruskan kembali dan gak hilang amal itu, tetap akan diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Karena was-wasatu nafsi setiap saat itu datang. Jadi artinya bisikan-bisikan setan itu setiap saat itu akan muncul, akan hadir, dan ini memang di luar kendali manusia. Karena memang setan itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk berbisik, gitu kan? Ya wajarlah, tapi kita jangan sampai gagal ketika menghadapi bisikan ini. Kita luruskan kembali niat kita. Nah, ini penting para bapak, karena ternyata yang pertama kali itu dihadirkan oleh Allah di hisab di akhirat
itu ternyata bukan orang yang amalnya kecil-kecil, tapi ternyata mereka-mereka yang punya peran besar. Itu yang pertama kali dihadirkan oleh Allah